Kemudian yang ketiga, apabila tetanggamu meninggal, tolong jenguk dia tanpa engkau membedakan kasta, tanpa engkau membedakan siapa dia. Ninda, orang meninggal dunia, siapa yang meninggal tuh? Tuh Fulan bin Fulan. Orang mana tuh? Orang Minang tuh. Oh, enggak orang kampung kita. Nah, siapapun yang meninggal di antara kita, maka engkau lihatlah, engkau jenguklah, karena itu adalah tetanggamu. Ibu-ibu jamaah yang saya muliakan, ada beberapa macam sifat yang harus kita bersihkan dalam hidup bertetangga. Yang pertama, buangkanlah sifat angkuh yang ada pada dirimu. Ibu tahu sifat angkuh itu apa? Ibu tahu sifat angkuh itu apa, Bu? Sombong. Orang yang sombong itu macam mana bentuknya? Macam mana bentuk orang yang sombong? Ibu tahu enggak? Orang yang sombong itu bentuk apa? Asalkan jangan ibu bilang kayak ustazah aja. Apakah orang yang sombong itu memakai pakaian bagus? Tidak. Apakah orang yang sombong itu memakai emas yang banyak? Enggak. Kenapa dia pakai emas? Karena dia punya. Kenapa kau tak pakai emas? Kenapa kau tak punya? Jadi jangan kita bilang, sombong kali ya ibu tuh ya. Ngapain tuh? Dia pakai masa gelang banyak dipakainya, cincin 4 dipakainya, sekali dipakai. Ya iyalah, kan dia yang punya. Kan bukan kita yang punya kan? Orang yang sombong itu apabila ditegur dia oleh orang yang juhala, oleh orang yang bodoh, oleh orang yang rendah daripadanya, dia menjawab seadanya saja. Itulah ciri-ciri orang yang sombong. Coba ibu tegur saya, coba ibu sapa saya, Bu. Bu, gitu. Iya. Itu orang yang sombong. Kalau orang yang sombong itu acuh gitu ya, Bu. Itulah orang yang sombong. Kemudian orang yang sombong ini berjalan di muka bumi dengan mengangkat kepalanya sedikit. Nah, ya, Bude pandai kayak gitu. Ya, Bude kan tak orang sombong. Janganlah, jangan tengok-tengok langit. Berjalan baik-baik aja, Bude. Jadilah engkau orang yang rendah hati. Pakailah ilmu padi. Bagaimana ilmu padi, Bu? Makin berisi runduk ke bawah, semakin dia berisi, semakin dia dihargai oleh orang lain, dia semakin rendah hati. Bukan rendah diri ya, Bu ya, rendah hati. Siapapun yang menyapa dia, siapapun temannya, sama semuanya, Bu. Kita ini terlahir dari air dan zat yang sama, cuma takwalah yang membedakan kita. Kemudian buangkanlah sifat iri yang ada di hati. Iri. Ibu tahu iri? Apa itu iri? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Dan orang yang iri itu biasanya badannya kurus. Nah, tengok dari sini. Tengok. Tengok yang kurus-kurus. Yang kurus. Mana yang kurus? Nah, ini kurus. Nah, ini gemuk ya nih, ini gemuk. Sekarang orang jarang kurus. Nah, ini kurus. Nah, jangan berbangga hati wahai Anda yang gemuk. Yang gemuk ini udah kelewat irinya nih. Kamu dia nih, nih, pergi ke sini, pergi ke perut. Sebenarnya itu intermezzo aja, Bu. Ada orang yang kurus tak iri dia. Ada orang yang gemuk, semakin dia gemuk, semakin gemuk, semakin iri dia ya, Bu ya. Jadi itu intermezzo. Orang yang iri itu bagaimana? Dia susah melihat kita senang, dia senang melihat kita dalam keadaan kesusahan. Ibu-ibu jamaah yang saya muliakan, sebelum kita melanjutkan poin selanjutnya, adakah ibu yang bertanya? Silakan. Silakan ibu ketua yang mau bertanya, silakan. Coba ulang balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustazah, bagaimana hukumnya kepada kita kaum muslim yang meninggal dunia meninggalkan utang kepada tetangga, tapi nggak banyak, sedikit-sedikit, tapi lebih dari 1 orang. Macam mana hukumnya di sana dan macam mana wajibnya kepada keluarganya? Hanya itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu-ibu ini bertanya tentang hal hutang piutang. Ibu punya hutang, Bu? Punya. Bayar sendiri ya, Bu ya? Nggak usah bayar sama teman karena teman juga punya hutang. Di dalam kehidupan tidak semuanya kita dalam keadaan cukup. Pasti semuanya kalau nggak cukup pasti kita punya hutang ya, Bu ya. Seperti yang dikatakan tadi, apabila tetanggamu meminjam, tolong pinjamkan dia. Yang pertama, ibu ini bertanya, bagaimanakah hukumnya kita kalau meninggal dunia meninggalkan hutang? Yang namanya hutang itu dunia dan akhirat wajib dibayar. Tapi kalau ibu belum sanggup untuk membayarnya, atau ibu punya uang ibu sama orang misalnya, letaklah ibu orang yang menghutangkan atau orang yang dihutangkan gitu. Kita lihat dulu kehidupannya. Pertama kita lihat kehidupannya. Kalau kehidupannya bermewah-mewah, bermegah-megah, emasnya banyak, mobilnya banyak, tapi hutang tak bayar, maka dia adalah zolim. Lihat ke rumahnya. Tapi kalau ketika ibu melihat dia di rumahnya, makan aja dia susah, sekolah anaknya dia susah, maka wajib bagi kita untuk memberikan jeda, memberikan waktu kepada orang yang berhutang kepada kita. Kenapa? Karena setiap kita satu hari kita memberikan kelapangan kepada orang lain yang berhutang dengan uang kita, maka Allah akan melapangkan kehidupannya satu hari, dunia dan akhirat. Jadi kalau satu hari ibu melapangkan orang yang punya hutang dengan ibu, Allah akan melapangkan ibu satu dunia dan akhirat. Ada suatu sejarah di zaman Rasulullah SAW yang namanya hidup tidak selalu kecukupan ya, Bu ya. Di zaman Rasulullah tidak ada HP, tidak ada Pak Pos untuk mengirim surat. Adalah seseorang yang mempunyai hutang dia. Yang namanya orang berhutang pasti dia merasa takut kepada orang yang tempat dia berhutang. Takut dia. Sehingga dia hijrahlah ke suatu tempat, dia pergi ke suatu tempat dengan niat ya Allah, dengan niat ya Bu ya, dengan niat ya Allah, suatu saat nanti saya berhasil, saya akan membayar hutang kepada Fulan bin Fulan. Lalu dia hijrah, bekerja bertahun-tahun lamanya, sehingga kalau Allah akan mengubah nasib suatu kaum, sebentar bagi Allah cukup dengan mengatakan kum fayakun. Dan hal yang terjadi waktu itu tempat dia berhutang tadi, dulunya orang kaya dia, Bu, orang kaya dia. Dengan pujian Allah berbalik dunia nih, Bu. Tahu-tahu orang kaya itu jatuh bangkrut dia. Sementara orang yang punya hutang tadi menjadi orang kaya dia. Dan dia katakan, ya Allah, saya mau bayar hutang kepada ibu Fulan bin Fulan ya Allah. Bagaimana caranya ini ya Allah? Sementara untuk menempuh jarak ke tempat ibu itu sangatlah jauh antara Mekah dan Madinah zaman itu. Lalu dimasukkanlah uang tadi ke dalam buluh. Ibu tahu buluh? Dimasukkan ke bambu, dengan secarik kertas. Ya Allah, saya berniat membayar hutang kepada Fulan bin Fulan ya Allah. Engkau sampaikanlah ya Allah, dengan niat hatinya. Lalu dihanyutkanlah tadi bambu ini ke sungai. Seketika itu ibu yang tempat dia berhutang dulu sekarang udah menjadi orang miskin mencari kayu di sungai. Wah, nampaklah sama dia 10 bambu-bambu ini, kemudian dibawa ke rumahnya, dibelah dua lah tiba di rumahnya, kelihatanlah oleh dia secari kertas dan sejumlah uang dengan maksud dan tujuan membayar hutang kepada ibu Fulan bin Fulan. Percayalah ibu-ibu, yang harta kita itu tepat datangnya kepada kita, tidak meleset sedikit pun. Saya punya teman satu di Duri ya, Bu. Dia orang Chevron. Ketika dia bekerja, orang Chevron ini kan banyak gajinya ya, Bu ya. Dia menghutangkan uang kepada orang sebanyak 6 juta. Waktu itu tahun 80-an kalau nggak salah. Dia bercerita sama saya nih, Bu. Karena ketakutan dia punya hutang, nggak sanggup dia membayarnya, sehingga dia pindah ke pinggir, ke daerah pinggir, masih di Duri juga. Bertahun-tahun tidak bertemu dengan ibu ini. Ibu ini bernama Bu Tin namanya, Ibu. Bertahun tidak bertemu dengan ibu ini. Lalu di tahun 2014, baru kemarin ini, adalah seseorang yang mengetuk pintu waktu maghrib. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ayo masuk.
Ibu ini udah lupa kepada orang yang berhutang kepadanya. Saking lamanya dia berhutang ibu. Jadi apa katanya? Ibu udah lupa dengan saya? Iya, saya lupa dengan kamu. Siapa? Saya pernah dulu tahun 80-an kalau tidak salah punya hutang kepada ibu 6 juta. Lalu karena saya betul-betul tidak punya waktu itu, saya pergi merantau ke daerah pinggir. Dan hari ini alhamdulillah saya dikasih rezeki oleh Allah. Ini bu, saya kembalikan uang ibu kembali. Nah, Allah itu akan mendatangkan rezeki kita tepat pada waktunya. Ibu tahu enggak, waktu itu Ibu Tin ini sangat butuh uang untuk ongkos pesawat anaknya ke Makassar. Sangat butuh. Dia udah pensiun, ini suami udah pensiun. Masya Allah, luar biasa bu. Nah, jadi kalau kita membantu orang dalam kesusahan, nanti insya Allah uang kita datang ketika kita sangat membutuhkan. Percayalah bu. Kemudian, kalau uang kita punya menghutangkan uang sama orang, misalnya uangnya tidak seberapa nih, misalnya nih, kalau ibu sanggup untuk mengikhlaskan, misalnya ibu masih punya uang, ibu alhamdulillah masih menjadi orang kaya mungkin, sebaiknya kalau ibu sanggup untuk mengikhlaskan, karena ketika ibu mengikhlaskan, ibu mendapatkan 2 pahala, pahala mengikhlaskan, pahala menghutangkan. Dan yakinlah tidak ada orang yang miskin karena melapangkan orang lain, gitu bu. Nah, udah puas ibu sayang? Nah, jadi ibu, kalau kita melapangkan orang lain, Allah akan melapangkan hidup kita, dunia dan akhirat. Mungkinkah itu suami kita mendapatkan pekerjaan yang bagus, atau anak kita menjadi anak yang sukses mungkin. Yang jelas Allah itu maha pengganti apa-apa yang kita berikan di jalan Allah. Amin. Nah, ibu silakan, ibu yang mau bertanya boleh luar dari tema yang kita sampaikan. Silakan bu. Ibu, ayo bu, kadang bu, ibu saya pulang ibu pasti ya saya pengen bertanya itu tapi malu. Ibu tidak usah malu. Orang yang pintar adalah orang yang bertanya. Orang yang cerdas adalah orang yang mendengar. Siapa orang yang bodoh? Mendengar tak mau, bertanya tak mau. Nah ibu silakan ibu bertanya, boleh dengan bahasa ibu. Silakan. Boleh. Boleh ibu bertanya. Silakan ibu. Nih, bu, nih bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya ingin bertanya tentang kerukunan tetangga. Dengan apa bu? Tentang kerukunan tetangga. Ini kan kita mau menghadapi bulan puasa bu. Jadi kalau di antara tetangga kita ada yang tidak tegur sapa, apakah kita menjalankan ibadah puasa itu sah? Oh gitu. Terima kasih Bu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan ibu sungguh luar biasa. Itulah yang akan saya sampaikan tentang hidup rukun bertetangga. Ibu ini bertanya apakah kita dalam melaksanakan bulan suci Ramadan puasa, kalau kita tidak tegur sapa dengan tetangga, cemana hukumnya? Apa doa Rasulullah? Ya Allah, jangan terima puasa hak umatku yang tidak tegur sapa dengan tetangganya yang punya dendam. Allah katakan di dalam Al-Quran, wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Maafkanlah kesalahan manusia lain, kesalahan tetangga. Ibu menjelang menyambut bulan suci Ramadan ini pergi ke rumah tetangga, maafkan ya. Ya nanti kalau saya pergi ke rumah tetangga itu bu, dibilangnya saya yang salah nanti bu. Juga kita seperti itu, ketika tetangga minta maaf sama kita, jelas kan dia yang salah, dia yang minta maaf kan? Datang dari sini tuh minta maaf sama saya, merujuk-rujuk dia sama saya, dia minta maaf gitu kan? Ibu tidak tahu sebaik-baik orang adalah orang yang paling dahulu uluk salamnya. Sebaik-baik tetangga adalah orang yang paling dahulu minta maaf sama kita. Nah ibu, assalamualaikum, maafkan kesalahan saya ya bu ya. Nah, dan terima puasa. Biar yang lebih tua atau muda? Apa bu? Biar yang lebih tua. Biar lebih tua atau muda tanpa pandang umur. Siapa yang terbaik di antara engkau yang paling dahulu
Tuh, itu yang terbaik nih Bu. Ingat ibu-ibu, kalau kita punya dendam di hati, sakit hati, dendam, iri hati, kira-kira yang sakit kita atau orang Bu? Kalau kita dendam sama orang, sakit hati sama orang, yang sakit kita atau orang? Kita lah. Kita di dalam hati ini sakit hati sama orang. Insya Allah seminggu lagi ibu masuk permata hati tuh. Naik tensi ibu. Lagian kemudian tetangganya yang disakitkan hati ini baik pula orangnya Bu, dijenguknya ke permata hati Bu. Assalamualaikum warahmatullahi datang kemudian bersalam pula lah musuh kita. Semoga cepat sehat ya Bu. Apa sakit dirimu? Komplikasi. Dijawabnya juga dalam hati komplikasi. Oh iya tuh sama dengan teman aku, komplikasi juga kayak gini, mati di permata hati ini. Mati langsung Bu. Nah, jadi kita tak perlu berdendam-dendaman dengan tetangga, minta maaf kepada tetangga. Percuma tuh puasa, tak tegur sapa dengan orang lain. Dan apalagi dengan saudara kandung tak tegur sapa, percuma. Kalau kita dengan saudara kandung, dengan kakak, dengan adik, ya ucapkanlah telepon, assalamualaikum kak, maafkanlah diriku. Bu, Nah, sama anak? silakan ibu. Sama anak? Sama anak. Sama anak. Ibu mau minta maaf kepada anak? Apa? Mau? Salah. Kita ini sebagai seorang ibu nih, di pengalaman kita ya Bu, pelajaran untuk kita, biasakan dari anak kita bayi itu kita minta maaf kepada anak. Misalnya anak menangis, kadang kita cuekin dia, maafkan mama ya nak ya. Jadi anak ketika dia besar nanti, dia terbiasa dirinya itu minta maaf kepada kita. Walaupun kepada anak kita minta maaf, maaf mama ya nak ya. Karena sebagai seorang ibu, ada juga ibu ini yang durhaka terhadap anaknya. Ibu mau tahu? Mau tahu? Marah-marah kan nih ya, ini pemarah dia nih ya. Nah, kelihatan nah. Mau tahu? Suka marah-marah mana? Ada ibu suka marah-marah mana? Ya Allah. Karena bandel. Bandel anak ibu. Masya Allah, ini ibu ini lagi suka marah-marah sama anak, sama bapaknya ibu marah juga. Sama. Kalau salah yang gimana? Oh ya Allah, berarti ibu pemarah ya? Sambil terus pakai lagi. Ya, ibu. Kepada anak, jangan kita menyangka kita ini orang tua sudah sempurna loh. Banyak salah kita kepada anak Bu. Jangan tuntut anak menjadi anak yang baik, anak yang benar sebelum kita sendiri menjadi orang yang baik atau yang benar. Ada beberapa kategori, ada 10 kedurhakaan orang tua terhadap anak. 10, bayangkan Bu, banyak. Nih Bu kayaknya durhaka kali ini. Enggak ada ibu baik Bu, Masya Allah. Ibu orangnya oke, karena ibu awet muda. Jadi ada ibu yang durhaka terhadap anaknya. Yang pertama, seorang ibu yang membanding-bandingkan anaknya dengan anak orang lain atau dengan saudara orang lain. Nah, pernah kayak gitu nak? Pernah. Nah, ini satu lagi ibu banding-bandingkan. Lihat tuh, lihat itu temanmu si Wafik pintar dia, rajin dia. Nah kamu apa nih? Jadi ibu yang membanding-bandingkan anaknya dengan orang lain itu termasuk kufur. Ibu yang jahat. Ibu tak boleh banding-bandingkan anak dengan orang lain. Yang kedua, ibu yang memberikan sumpah kata-kata yang baik, kata-kata yang buruk kepada anaknya. Contoh, ibu kalau marah sama anak nih, kalau anak ibu pecahkan piring, ibu marah. Terus ibu bilang apa nih? Anak setan. Anak setan. Udah bilang silang. Iya, anak setan ya, jangan begitu. Anak setan bandel. Mana mata kau? Gitu. Di mana mata kau tuh? Anak setan, anak bandel. Satu kali ibu mengatakan anak setan, anak bandel. Ini malaikat kiri dan kanan, rakib dan atid. Ya Allah, mudah-mudahan benar-benar bandel. Kata-kata seorang ibu ini, setiap kata-katanya itu dicatat oleh malaikat. Ibu bilang anak bandel ini. Nah, bandel satu kali. Berapa tahun umur anak? 12 tahun umur anak. 1000 kali ibu bilang bandel. Apa tidak bandel anakmu? Jangan ikut bandingkan anakmu dengan orang lain. Ibu, ada suatu sejarah, suatu kisah, ibu mau dengarnya? Ada seorang anak yang bandel dia. Saking bandelnya anak tadi, selesai
Ibu bilang apa lagi kalau anak ibu yang kayak gitu? Anak setan ini memang sama Anak setan kau ini. Aduh, aku udah susah-susah. Anak ada otak ini anak nih. Tapi ibunya ini berbeda dengan kita, Bu. anak betua kan bagus. Anak betua. Mungkin kalau saya juga Kalau seperti sampai itu. sampai dikasih pasir kamu. Ah. Anak betua ya nak. Anak betua ya nak, gitu. Enggak, anak gitu. Enggak gitu dia. Tapi ibunya tadi ketika anaknya memasukkan sambal pasir ke dalam sambal sang ibunya, dia ambil sambal tadi dengan bercucuran air mata nih diambilnya. Ya Allah nak, semoga engkau menjadi imam Mekah nak. Itu doanya Bu. Bertahun-tahun kemudian kata-kata yang tak sengaja diungkapkan oleh sang ibunya tadi diaminkan oleh malaikat, dimintakan kepada Allah. Ya Allah, ibunya ini minta anaknya imam Mekah ya Allah. Dengan izin Allah, biiznillah, seorang anak bandel yang bernama Abdurrahman As-Sudais menjadi imam Mekah. Jadi ibu-ibu kalau marah kepada anak, kalau ibu sudah mengangkat kedua tangannya sambil mencucurkan air mata, ya Allah, doakan yang baik-baik untuk anak. Doanya terkabulkan, keramat di dunia, kutuknya kenyataan, jangan coba durhaka. Jadi jangan pernah kita durhaka kepada kedua orang tua kita, Bu. Karena doanya dikabulkan oleh Allah. Air matanya terlalu berharga untuk membasahi pipinya ketika kita menyakiti hati orang tua kita. Nah, jadi ibu-ibu, kalau anak ibu bandel, ibu jangan pernah mengatakan anak ibu bandel. Kalau udah berumah tangga, anak ibu masih bandel dia. Anak laki-laki, anak laki-laki adalah milik ibunya sampai anak laki-lakinya itu meninggal dunia. Jadi wajib bagi ibu untuk mengajarkan anak laki-laki ibu, untuk membina anak laki-laki ibu. Kemudian jangan engkau ajarkan anak ibu itu berbohong dia, nggak boleh. Nah, orang dialer datang tadi, nanti ya bilang mama nggak ada ya, tak boleh. Nah, nanti teman mama datang nih, teman mama datang, bilang aja mama nggak ada ya nak ya. Jadi ibu sudah meracuni anak-anak ibu. Seperti itu Bu. Silakan ibu yang lain yang mau bertanya seputar tentang anak juga boleh. Silakan ibu sayang. Ibu apa nama ibu nih? Bu Murni. Memang murni ini orangnya Bu, yang memang murni. Murni itu murni gitu. Ya seperti murni. Teman saya murni namanya sampai sekarang tetap murni dia Bu. Tidak pernah jadi yang lain. Enggak, teman saya namanya Murni juga Bu, sampai sekarang tetap Murni. Murni. Nah, silakan Ibu. Ya tetap murni sampai kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kembali tentang anak yatim ya Ibu. Saya mau bertanya Bu saja, kalau kita menyantuni anak yatim dengan nenek janda, itu mana yang harus didahulukan? Dan itu yang kedua Bu saja, anak yatim itu kan ada yang udah punya bapak lagi, misalnya ibunya nikah lagi, itu gimana hukumnya gitu? Sama anak piatu yang bapaknya masih ada, itu kayak mana kita ngasihnya, mana yang harus didahulukan, mana yang hanya yang dapat saya tanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mamanya kawin lagi tak mesti anak yatim dia gitu. Iya. Ibu, kebutuhan ini relatif ya Bu ya. Mana yang kita dahulukan, mana yang kita kesampingkan itu relatif. Misalnya ada seorang nenek yang janda, kemudian anak yatim. Dia ini nenek sama cucu nih, enggak? Nah, ada nenek janda, kemudian ada anak yatim. Terus ada anak yatim yang mamanya udah nikah lagi. Apakah bisa dikategorikan kepada anak yatim? Siapakah yang dahulu harus kita bantu? Antara anak piatu dengan anak yatim, antara nenek janda dengan emaknya yang nikah lagi. Tapi kalau dapat Bu, janda-janda ini pada menikah lah semua lagi. Oh nenek. Oh udah nenek. Oh nenek jangan nenek. Nenek, untung nenek
Ibu, anak yatim itu banyak ibunya, ini yang membantu, ini yang bantu. Kalau nenek yang sudah tua renta dia, manakah yang harus kita bantu? Jawabannya harus nenek tua renta dulu. Allah berfirman, nenek banyak ladang. Masya Allah, berarti janda kaya gitu ya Bu ya. Kalau apa nenek silakan nenek kemari. Nenek. Gak denger itu Bu. Oh, suruh nenek sini. Gak bisa nanti ngomong payah Bu. Biar aja, enggak apa-apa. Nih nenek nih. Payah dia gak denger. Nah, biar aja. Sini aja kita bicara. Ladangnya banyak nih. Enggak apa-apa kalau nenek nih. Kalau yang suka yang banyak ladang saya suka. Nah. Itu bagiannya Ibu minta ya? Iya. Iya. Nenek enggak bisa dengar. Nenek enggak bisa dengar. Enggak bisa dengar. Bisa. Ibu pegang telinga. Bisa dengar. Ibu Bisa pegang dengar. telinga. Oh, enggak dengar. Iya, jadi nenek ini enggak mendengar lah. Jadi nenek ini kan di sini banyak anak yatim. Kebetulan ada nenek yang udah tidak punya suami. Nenek enggak punya suami. Suami enggak punya. Ketiga, tapi anak kami. Anak kami. Nah. Teman Marianto. Oh iya. Nah, Prianto ibu hargai nenek ibu suatu saat pasti akan menjadi nenek. Lebih pikun ibu lagi.